Ini aku bawain cerita baru. Ini tuh ceritanya nyeritain tentang seorang pemuda bernama Arya. Dia ini berumur 25 tahun. Dia ini berasal dari Blitar, Jawa Timur. Dia datang ke Jakarta ini untuk merantau, guys. Nah, di sana dia ini sendirian kan. Dia ini kenapa sih mau merantau? Karena teman-temannya ini punya cerita yang sukses gitu ketika dia merantau dan dia pengen seperti itu. Nah, akhirnya dia mencari-cari pekerjaan dan tidak menemukan pekerjaan yang tepat ya. Sampai akhirnya dia mau ngelamar kerjaan lagi nih di daerah Kuningan. Nah, di sana dia ditolak lagi karena dia cuman lulusan SMA. Sampai akhirnya dia ini dihubungilah sama salah satu temennya nih, daripada nganggur, coba deh kerja di kuli panggul nih, ikut aku, kata dia gitu. Nah, dia jadi kerja kuli panggul di sana. Ternyata menurutnya seneng dan dia mulai melihat ada sebuah toko besar di sana, namanya Toko Laras. Nah, dia pengen kerja di sana. Kira-kira apakah ini jalanku untuk merubah segalanya ya? Dan dia akhirnya datang ke sana melamar pekerjaan dan diterima dan keesokan paginya dia harus datang ke sana untuk menjadi karyawan di sana. Kira-kira bakal jadi apa ya? Nah, lalu ternyatanya lagi ya kan, setelah mereka nge-gym, mereka nih makan ya kan, mereka sarapan di pinggir, kayak di pinggir jalan gitu lah. Mereka sarapan nih berdua nih, terus tiba-tiba ngobrol lah, si Laras ini bilang katanya memuji lah kecakapan Arya ini ya, dalam hal gym ini tadi. Dan Arya ngejawab, enggak lah mbak, saya biasanya cuma angkat beras, ini sekarang nge-gym, kata dia begitu. Dan Laras ketawa karena itu, dan Laras bilang, kamu lucu banget. Dan Arya merasakan getaran lagi ya hari itu. Lalu sesamanya mereka di toko nih, mereka udah kerja nyelesain pekerjaannya. Lalu pada sore harinya si Arya ini diajakin Laras untuk minum teh gitu ya kan, diajakin minum teh. Ternyata selama ini Laras adalah tinggal di lantai 2 begitu, jadi rumahnya ini tempat tinggal, ini tokonya Laras. Lalu akhirnya mereka kan ngobrol-ngobrol dan ketika Arya ini lagi ada di gudang ya, bersihin something, dan tiba-tiba Arya ini menemukan foto dia bersama seorang lelaki gitu. Lalu Laras bilang, itu mantan suami saya, dia meninggal kecelakaan 1 tahun yang lalu. Tapi ya sudahlah, lebih baik dia meninggal, lebih baik dia pergi daripada dia masih ada, akan terus selalu menyakiti saya. Nah, lalu akhirnya mereka semakin akrab, semakin ngobrol ya kan. Membuka suatu percakapan lagi, akhirnya Arya ini tanya lah ke Laras, kenapa memperkerjakan saya gitu. Karena mata kamu mirip dengan mata adik saya yang ada di kampung, kata Laras begitu. Hal itu membuat Arya salting lagi ya kan, dan ternyata di sana Laras sedikit mengutarakan rasanya gitu ya, karena aku menyukai caramu, menyukai kamu, intinya begitu ya. Aku menyukaimu karena ya ada satu dan hal lain. Dan di besok harinya nih, besok paginya si Laras ini agak dandan ya, dia pakai lipstik merah begitu, dan salah satu pelanggan ini notice gitu kalau dia dandan. Cantik sekali hari ini Mbak Laras. Terima kasih seperti begitu, dan itu dilihatlah oleh Arya, dan Arya melihat itu dia ngerasa kayak anjir cantik banget kayak gitu. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya ya. Nah, di bab selanjutnya ini ternyata Arya ini udah bekerja di tempat Laras ini udah setahun ya. Nah, ternyata di sini mereka akhirnya menikah. Nah, ketika mereka menikah, ini dilangsungkan secara sederhana, dihadiri oleh teman-teman, oleh teman gym, oleh karyawan toko yang lain, dan akhirnya mereka sah sebagai suami istri. Nah, di sana akhirnya tentunya pasti ada yang namanya malam pertama. Nah, di malam pertama ini si Arya ini agak canggung ya, agak kayak kaku. Ya karena mungkin pertama kali, dan Laras memaklumi hal itu lah. Kayak ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga pertama kali gitu. Nah, ketika dibaringin nih sama Laras, ternyata tiba-tiba nih dengkulnya atau kakinya si Arya ini nyenggol vas bunga, dan itu membuat vas bunganya itu pecah kayak gitu. Nah, ketika vas bunganya ini pecah, akhirnya kan mereka harus ngebersihin dulu nih, dan Arya ini minta maaf lah sama si Laras. Maaf, saya nggak sengaja gitu. Lalu si Laras bilang, nggak apa-apa. Lalu si Arya bilang, apa kamu nggak kecewa?
Untuk apa aku kecewa? Daripada dulu mantan suamiku selalu memaksakan kehendaknya kepadaku dan aku menghargai ketulusanmu karena ini. Dan akhirnya mereka berdua tidur dan di jam 3 pagi Arya kebangun nih karena ada sentuhan lembut yang ada di punggungnya. Ternyata itu adalah pelukan dari Laras. Laras berbisik kepada Arya. Dia bilang, Arya, kamu sudah memberiku kebahagiaan yang lebih. Nah akhirnya nih setelah 3 bulan nih masih tetap aja nih Arya nih belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami kepada Laras ya. Dan ini membuat si Arya nih semakin insecure. Lalu Arya ini dapat info dari temennya namanya Tono kalau di Papua sana nih di suku Dani itu ada kayak ramuan gitu lah ya untuk kejantanan lah, katanya begitu. Lalu si Arya mengutarakan lah niatnya kepada sang istri gitu. Nah sang istri ini sebenarnya nggak setuju ya kayak gitu. Si Laras ini bilang, ngapain, buat apa kayak gitu, aku cuma butuh suami yang percaya diri katanya dia gitu. Lalu si Arya dengan diam-diam dan nekat lah dia berangkat ke Jayapura sana. Sesampainya di sana dia akhirnya sampai di suku Dani dan dia dikasih sebuah ramuan nih, warnanya merah kecoklatan begitu. Nah itu katanya kepala suku yang ngobrol sama Dani, dia bilang begini, itu bukan untuk kejantanan tapi untuk jiwa, kamu harus minum ketika malam bulan purnama. Oke, ramuan udah di tangan, akhirnya dia balik nih ke Jakarta. Ketika dia balik di Jakarta dan nggak lama setelah itu adalah malam bulan purnama dan diminumlah ramuan itu sama si Arya nih. Dan istrinya pun tahu untuk hal itu ya. Lalu tiba-tiba Arya melihat ada bayangan mantan suami si Laras. Nah di sana ini Dani berteriak, dia bilang, kamu bukan lagi, dia bukan lagi milikmu, sorry. Dia udah menjadi milikku sekarang. Nah, akhirnya si Laras nih seneng gitu ya, kamu bisa melawannya. Dan ternyata plot twistnya adalah ramuan yang dibawa Dani ini ternyata bukan ramuan yang gimana-gimana gitu loh. Itu cuma air biasa aja yang dikasih warna. Dan sebenarnya yang menghadapi kekuatan yang ada di dalam dirinya tuh ya cuma keberanian dari Arya sendiri gitu. Nah, kita masuk di bab selanjutnya ya. Dan tiba-tiba Arya ini dapat ide baru lagi. Ide barunya adalah dia pengen jadi dokter. Dia pengen kuliah kedokteran di UI. Nah, kedokteran ini yang non tradisional begitu. Karena dia dulu pernah punya masalah ya kegagalan di ranjang bersama istrinya. Jadi dia pengen gitu untuk sharing hal ini dan untuk jadi dokter gitu. Nah, lalu dia mengutarakan ya niatnya kepada sang istri, dan istrinya sebenarnya itu menolak gitu ya, menentang gitu. Kamu udah umur 26 tahun. Mau ngapain gitu. Biar apa begitu, biar ini mau membedah alat kamu sendiri kalau dia begitu. Ya sudah lah, namanya juga Arya, dia selalu gegabah dengan keinginannya, akhirnya dia tetap mendaftar ke sana. Ketika ditanya waktu wawancara kenapa mendaftar, kata dia, karena dulu saya sering gagal di ranjang dan ingin intinya untuk nge-share itulah. Dan di sana para dosen tuh yang uji dia tersedek gitu ya, kayak apaan sih kayak gitu. Dan ya sudahlah, akhirnya dia diterima di sana. Lalu di praktikumnya dia tuh biasanya ya kan, dia biasa ngangkat karung beras, ngangkat yang berat. Nah kali ini dia ngeliat mayat ini udah langsung pingsan. Dan ternyata beberapa temannya yang di sana tuh, beberapa mahasiswa di sana dan ada beberapa dosen yang di sana itu ini melakukan konsultasi bersama dia. Lalu tiba-tiba pada malam harinya Laras ini bawa sebuah buku ya. Ketika dia pulang dari gym, dia bilang, aku mau ikut intinya kayak konsultasi pernikahan, intinya begitu. Kalau kamu mau belajar teori, aku akan belajar praktiknya, kata dia begitu. Ada-ada aja. Kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan mereka berdua di selanjutnya? Nah akhirnya nih karena Arya udah kuliah nih ya kan, akhirnya dia masuk di ujian akhir. Di ujian akhir ini ternyata dia dapat seorang orang yang berkonsultasi sama dia. Ternyata dia nih dulunya trauma gitu loh karena kecelakaan, jadi dia agak susah untuk berhasil di urusan ranjang begitu. Nah akhirnya Arya nih memberikan pengertian ke dia, terus dia juga mengajak sang istri, mengajak Laras untuk memberikan ceritanya kepada dia untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Dan long story short, akhirnya dia lulus guys, dia lulus. Akhirnya di tokonya itu dikasih tambah plakat baru, klinik sehat, klinik
sembako sehat, sorry. Spesialis gangguan seksual akibat trauma. Nah, dan pasien pertamanya adalah siapa? Tono, temennya Area yang dulu nih. Nah, akhirnya nih adalah satu kejutan baru gitu. Ternyata di sana ini ada produser yang kepingin naruh hidden cam di tempatnya dia praktek itu buat dijadiin kayak film dokumenter gitu ya kan. Dan nanti judulnya adalah Pasutri Unyu. Tapi dengan syarat setiap episodenya itu harus ada raid gitu. Dan bayarannya adalah 500 juta. Dan Arya kayaknya setuju-setuju aja tentang itu ya, karena dia bilang ke istrinya, ya nanti kita buat bikin ramuan obat yang baru. Dan keduanya tertawa. Oke, di filmnya mereka ini ada bumbu komedi ya, stereotip masyarakat tentang klinik ranjang. Lalu ada juga karakter-karakter kocak di setiap pasien. Ada juga elemen sinetron yang agak diparodikan gitu. Ya, begitulah ya, namanya juga sebenarnya ada skenario nya di sana. Akhirnya 1 tahun kemudian nih ya, mereka kan jadi rame tuh. Dan franchise lah mereka sampai jadi punya 5 cabang nih. Kan udah kayak keren banget ya kan. Dengan tagline-nya adalah dari gagal diranjang menjadi raja sehat, katanya dia begitu. Dan Laras sekarang sudah hamil 6 bulan guys. Dia biasa duduk di kursi ibu hamil sambil kemarah-marahin karyawannya itu, jangan salah, kayak gitu. Dan si Ray ini akhirnya sekarang jadi bintang iklan suplemen gitu ya kan, iklan suplemen jantan sejati, kata dia begitu. Lalu Tono yang temennya Arya ini akhirnya dia berhasil melawan ketakutannya dan akhirnya dia sudah menikah lagi dan jadi sales obat herbalnya mereka. Dan ibu-ibu yang dulu demo nih itu sekarang malah ngepromoin kliniknya mereka sambil jualan kue gitu, lucu banget kan. Akhirnya mereka nih dapat satu acara live gitu ya kan di TV gitu, tentang kesuksesannya begitu. Kira-kira apa? Nah, ketika live nih ditanya lah si Arya nih sama si MC-nya, apa rahasia kesuksesannya, katanya gitu ya, biasalah yang kayak begitu-gitu. Karena Arya gugup dia jawab, karena istri saya cantik dan langsung diserobotin sama Laras. Jangan lupa karung beras, jangan lupa. Gitu, langsung diketawa lah para penonton di sana. Ya, apa ya, lucu gitu mereka. Pasutri Unyu memang. Dan tiba-tiba si suaminya ini, si Arya ini ngerebut mic dan dia bilang, Laras, dulu aku cuma pengangguran yang gak punya apa-apa gitu. Sekarang aku punya segalanya termasuk kamu dan bayi di perut kamu. Mungkin mirip kamu atau karung beras. Lalu dia sambil ngasih cincin yang ternyata adalah bentuk dari tutup botol jamu ya, karena uangnya udah habis buat beli popok cadangan. Dan akhirnya mereka nih sekarang ya, toko dan kliniknya nih jadi Sembako Sehat Group gitu. Mereka punya 20 cabang kota, lalu punya program TV sendiri dan juga punya produk andalan, yaitu jamu jantan Papua yang isinya itu cuma jahe sebenarnya. Di gudang belakang Arya sama Laras ini tetap ya kayak dulu, lembur gitu, stok sambil saling menyemangati. Oke, segini dulu ya, bye-bye.